Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, anak-anak yang Pak cintai, anak-anak yang insya Allah sesuai dengan harapan dan doa orang tua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pak Pri dan Bunda dan Ustadz di sini juga berharap anak-anak juga menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi orang yang terbaik di masanya nanti, ya. Menjadi yang terbaik di masanya nanti. Karena barangkali anak-anak mendengar berita-berita semakin panas dunia ini karena perubahan iklim katanya. Iya, betul nggak? Tapi kita tetap bersyukur, ya. Sebagai orang beriman itu selalu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Coba bayangkan nikmat apa saja. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sejak kita masih berada di alam rahim bunda kita, berada di alam rahim ibu kalian, berada di alam rahim ibu kalian. Kalian minta makan enggak sama ibu kalian? Enggak, di dalam rahim. Tok 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 di perutnya ibu. Ma, bunda, saya lapar. Gitu? Enggak. Minta udara? Enggak bisa. Tapi Allah sudah berikan dengan sistem yang ada di dalam rahim ibunda kita. Masya Allah, tanpa kita meminta, melalui namanya tali pusar. Jadi nikmat Allah itu sudah Allah berikan sejak berada di alam rahim ibu kita. Ya, kita itu diberikan nikmat yang namanya tali pusar. Ketika sudah putus, kalian punya pusar ya? Punya kan? Kalau nggak ada, alien ya. Ada, karena dulu nyambung dengan tubuh ibunda kita, nyambung. Itulah tempat udara yang masuk ke dalam diri kita, makanan yang terbaik masuk ke dalam diri kita. Maka kita bersyukur, karena kita tidak minta, karena pada saat itu kita posisi yang paling lemah, tetapi Allah berikan yang terbaik, termasuk juga perlindungan yang ada di dalam rahim ibu kita. Kita dulu berenang di dalam rahim ibu kita, ya, tenggelam, kelelep kalau bahasa kita. Kalau kalian masuk air kelelep, ditahan di bawah, bisa bernapas? Bisa. Tapi kita bisa di sana karena lewat tali pusar kita yang nyambung ke tubuh ibu kita. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Dan nikmat itu terus mengalir sampai kita hidup, sampai detik ini Allah memberikan nikmat yang banyak. Nikmat untuk kebutuhan fisik kita. Masya Allah. Nikmat apa saja? Yang jelas bahwa nikmat kita ini bisa hidup. Ciri-ciri hidup bagaimana? Bernapas. Ada yang tidak bernapas? Ada yang tidak bernapas di sini? Nah, bernapas. Nikmat yang luar biasa. Udara pagi ini luar biasa. Kemarin kita berapa hari ya terhalang ya udaranya dengan asap. Tapi kita masih bisa hidup bernapas ya. Gratis, Masya Allah ya. Kedua ciri hidup kita selain bernapas apa? Makan dan minum. Betul ya? Allah beri kita yang namanya mulut sampai alat pencernaan yang ada dalam tubuh kita, Masya Allah. Sehingga kita bisa tumbuh ya, bisa tumbuh sejak kita dilahirkan
minum air susu ibu sampai detik ini bisa makan sendiri, besar, tinggi, ya. Ada yang sudah 1,50 meter, ada yang barangkali ada yang 1,60 meter ada tingginya, ada, masya Allah. Ya. Makan sehingga kita bisa tumbuh. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Kita bisa makan, ya, tumbuh, minum, itu pun gratis. Betul nggak? Kalian bayar sama Allah 1 rupiah gratis. Tapi kalau orang sudah masuk rumah sakit, bayar. Pasang selang hidung, bayar. Ketika jam makan ada perawatnya yang ngantar makanan orang yang sakit, bayar. Fasilitas orang sakit bayar juga. Masya Allah. Tapi kita gratis dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita bisa bernapas, makan, tumbuh. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Tapi sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Ya, sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Makanya di dalam surah Ar-Rahman ada 30 ayat itu, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa artinya? Maka nikmat Allah yang Maha Kaya engkau dustakan. Itu baru udara makan. Nikmat yang besar yang lainnya adalah nikmat iman. Nikmat iman. Sehingga kita bisa beribadah. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini tidak lebih tidak bukan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Untuk beribadah. Jadi aktivitas kita, ya, dalam rangka untuk ibadah. Syukur itu bagian juga dari ibadah. Semakin banyak bersyukur, maka akan ditambah oleh Allah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid, kata Allah. Ya, masya Allah, nikmat iman dijaga sehingga kalian bisa beribadah, sholat 5 waktu. Betul? Iya. Ada yang sholat 5 waktunya digiring, dikejar-kejar, ada nggak? Alhamdulillah. Itu Mulan, sholat ngumpet di WC, ada nggak? Ada? Oh enggak ada, alhamdulillah. Ketika suruh sholat, waktu sholat, ngumpet di kolong tempat tidur, ada nggak? Ustaznya nggak tahu mana ini si Fulan ini. Tahu di sebelahnya, yuk pulang yuk. Pas noleh, malaikat Israel. Makanya nikmat bisa sholat itu luar biasa karena iman yang diberikan ditanamkan ke dalam hati kita. Coba bayangkan ini Pak Pri pakai bendera apa sih? Syal, ada bendera Palestina. Di sana sholatnya susah. Ya, sholatnya sholat khauf. Ya, sholat 5 waktu tapi khauf. Karena apa? Ada rasa takut. Di sini alhamdulillah udara bebas kita mengisapnya tanpa ada asap, makan bebas tanpa dikejar-kejar, sholat enak bisa ke masjid pakai AC, gitu ya. Di rumah bisa sholat. Di sana, masya Allah, jangankan tiap hari, tiap menit, tiap detik suara pesawat terbang bawa bom, dijatuhkan, masya Allah. Ya. Rasa takut ketika masuk waktu sholat, mereka itu kadang-kadang sholatnya sholat khauf. Ya, sholat 5 waktu tapi pakai sholat khauf. Tidak mesti harus menghadap ke kiblat. Ya.
Tidak mesti harus berdiri tegak, kadang-kadang sambil lari mereka, ya, karena takut ya, nyawa yang lebih penting Islam. Masya Allah ya, nikmat kita bisa sholat, iman, nikmatnya iman. Kemudian nikmat apa lagi anak? Nikmat sehat. Masya Allah ya, tadi sudah disinggung ya, nikmat sehat. Sehat itu mahal. Mahalnya bagaimana? Ketika kita sakit. Sehat itu mahal. Mahalnya di mana? Ketika kita kalau sakit. Ya. Kemudian nikmat apa lagi? Coba. Nikmat apa lagi? Nikmat sempat. Ada sempat nih, ada kesempatan untuk ikut kajian duha. Ya. Ada yang tidak sempat karena sakit, karena ada kesibukan yang menyibukkan dirinya sehingga dia tidak bisa ikut. Nikmat ikut kajian ilmu, masya Allah. Ketika seseorang duduk di majelis ilmu ini, masya Allah ya, nah, para malaikat itu hadir di majelis ilmu ini. Cuman kita yang enggak bisa lihat. Tapi kita harus mengimani, ya kan? Rukun iman apa aja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat. Terakhir, iman pada ya. Nikmat ya. Jadi kita iman kepada malaikat, makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ternyata apa? Jenis makhluk Allah yang ini, mereka tuh sangat senang sekali ketika melihat orang-orang yang ikut dalam majelis-majelis ilmu. Orang yang sedang belajar agama, belajar ilmu pengetahuan, itu senang. Lebih senang lagi belajar tentang agama, karena itu yang akan mendatangkan keselamatan di dunia dan akhirat. Mereka hadir di sini. Cuman kita tidak melihat. Kalau dalam hadis itu disebutkan ya, mereka itu menaungi kita ini di dalam majelis ini dengan sayap-sayapnya. Cuman kita tidak bisa lihat. Jadi di atas ini sayap-sayap malaikat. Bahkan ada malaikat itu menghamparkan sayapnya supaya kita duduk di atas sayap-sayap mereka. Masya Allah. Cuman kita tidak bisa melihat. Tapi kita mengimani. Karena itu perkara gaib. Karena salah satu ciri orang yang beriman adalah dia percaya pada perkara yang gaib. Masya Allah. Selain menghamparkan sayapnya, selain menaungi kita dengan sayap-sayapnya, terus malaikat itu mendoakan orang-orang yang berada di majelis ilmu itu. Masya Allah. Bermohon ampun kepada Allah, ya Allah, ampunilah orang-orang ini, ya Allah, sayangilah orang-orang ini, ya Allah, limpahkan rahmat orang-orang ini. Masya Allah. Kita nggak sadar, terasa nggak kita didoain? Tadi aja kita dihamparkan sayapnya, kita duduk di sayapnya aja nggak terasa kan kita, karena nggak bisa melihat. Di atas ini sayapnya juga nggak terasa kan? Cuma kita iman dengan perkara yang gaib. Dan malaikat itu mendoakan, minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Masya Allah. Kita kalau berdoa kepada Allah belum tentu dikabulkan oleh Allah karena kekurangan, banyak dosa dan kesalahan kita. Tapi ini malaikat, ya, hamba Allah yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan. Beruntung nggak kita? Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Tapi banyak orang-orang di antara sekian banyak, sedikit sekali ya, orang yang mau bersyukur. Itu nikmat-nikmat Allah yang harus kita pahami. Ya, dicatat, diingat, diresapi. Masya Allah. Ini kita ketika merenung, ya Allah, kok sedikit sekali ya saya ini bersyukur, ya Allah. Sudah diberikan nikmat iman, diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat
untuk disuruh bertakwa kepada Allah, suruh sholat, suruh tadarus, berat gitu. Betul ya? Betul ya? Itu godaan setan itu ada dua loh. Setan yang tidak nampak sama setan yang nampak. Minal jinnati wan. Yang nggak nampak ya dia yuwaswisu fi sudurin nas. Bisik dalam hati kita. Ya. Nggak usah sholat, nggak usah tadarus, nggak usah belajar, malas yuk, Tapi ada juga yang setan yang nampak. Tadi kan ayatnya jelas minal jinnati wan. Dari golongan manusia. Nah, yang ngajak-ngajak, yang bentuk manusia, yuk kita nggak salat bayut, main di belakang, singitan di WC. Nah itu setan jenis manusia. Ya semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan setan. Ya. Kemudian yang kedua, kita tadi sudah mensyukuri atas segala nikmat. Yang kedua, kita harus sering perbanyak membaca sholawat, ya, sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir. Ya, yang membawa risalah terakhir yang dibawakan kepada kita itu ya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kita yang kitab Allah yaitu Al-Quran. Allah sendiri bersolawat. Allah bersolawat. Dan yang solawat itu bukan hanya Allah, tapi juga para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi sallimu taslima. Coba ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat, Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Maka di ayat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka Allah ngajak orang-orang yang beriman aja. Yang nggak beriman ya sudah, yang nggak mau terpanggil ya sudah. Tapi yang terpanggil imannya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ngajak, orang-orang beriman, ayo sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Semoga dengan pembacaan sholawat ini ya diharapkan kita itu tercatat. Apalagi yang memperbanyak sholawat. Ya. Baca sholawat, silakan aja mau 1 kali, mau 5 kali, 10 kali, 100 kali, mau lebih dari 100 kali, masya Allah. Karena Allah akan membalas 1 kebaikan sholawat ini dengan 10 kebaikan di sisi Allah. Maka kalau kalian sholawat, perbanyak sholawat, ya, itu akan melembutkan hati. Dan kita insya Allah dicatat sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru baca sholawat. Dan semoga ya tercurah juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Nah kita ini termasuk umatnya yang di akhir zaman, sampai kita dilepas ruh kita ini, karena ruh kita ini titipan loh. Jasad ini ruh kamu dititipkan ke jasad ini, ini ruh dititipkan di jasad ini, ya. Ketika ruh dilepas, kita termasuk dalam umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbesar lagi anak-anak, ya, dengan bersolawat ini, semoga ya di akhirat besok, di yaumil qiyamah besok, di padang mahsyar, ya, kita diberikan apa namanya? Syafaat.
diberikan syafaat. Ya. Oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW diberikan syafaat, pertolongan ketika orang lain nyari syafaat ke manusia yang lain, bahkan ke nabi-nabi lain. Nabi lain apa? Enggak. Nabi Adam datangi, Nabi Adam, tolong dong, tolong saya. Nabi Adam tidak bisa. Terus yang bisa itu ada satu, yaitu Nabi Muhammad SAW yang terbesar syafaat. Selain itu ada juga Allah juga mengizinkan ya orang-orang yang memberikan syafaat kepada orang-orang beriman yang lainnya, ada ya yang diizinkan. Di antaranya seperti kalian ini, para penghafal Quran. Ada juga orang yang mati syahid. Ya. Itu memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak sholawat, ya, perbanyak istighfar, baca kalimat thayyibah, ya. Karena ini akhir zaman itu harus memperbanyak ini, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak sholawat.